Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Budgeting, kelas AKS 4D UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai anggaran komprehensif. Oke, sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Alinda Auris Wahyu Muanti. Yang kedua, Muhammad Ziki Taufikur Rahman. Yang ketiga, Elvia Yunitasari. Dan yang keempat, Carmila Alfi Nurdiana. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan materinya. Pengertian anggaran komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh atau secara keseluruhan dalam menyusun anggaran. Perusahaan dapat melakukan dengan dua cara, yakni secara sebagian demi sebagian atau partial dan secara keseluruhan atau komprehensif budget. Komprehensif budget atau anggaran komprehensif yakni penyusunan rencana perusahaan atau business budget secara keseluruhan. Anggaran komprehensif merupakan anggaran dengan ruang lingkup yang menyeluruh. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Para pengelola perusahaan akan selalu berupaya bertindak secara profesional dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuannya. Manfaat anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijakan manajemen serta mempermudah tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Isi anggaran secara komprehensif atau keseluruhan. Yang pertama, forecasting anggaran. Anggaran yang berisi taksiran atau forecast tentang kegiatan dalam periode tertentu dan taksiran tentang keadaan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu di periode yang akan datang. Yang kedua, variabel anggaran. Anggaran yang berisi tentang tingkat perubahan biaya, khususnya biaya yang termasuk kelompok biaya semi variabel. Analisis statistik dan matematika. Analisis yang dipergunakan untuk membuat taksiran serta untuk mengadakan penilaian atau evaluasi dalam rangka mengadakan pengawasan kerja. Yang terakhir yaitu laporan anggaran. Laporan tentang realisasi pelaksanaan anggaran yang dilengkapi dengan berbagai analisis perbandingan antara anggaran dan realisasinya, sehingga dapat diketahui apabila ada penyimpangan. Anggaran komprehensif dapat diuraikan menjadi dua komponen. Yang pertama ada rencana substantif dan yang kedua ada rencana keuangan. Yang pertama, rencana substantif merupakan rencana yang mencerminkan tujuan apa yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, strategi yang dipakai, serta asumsinya. Secara umum, rencana substantif dicirikan dengan bentuk narasi atau rencana, bukan dalam bentuk bilangan rencana yang biasanya dalam rencana keuangan. Yang kedua, rencana keuangan merupakan penjabaran segala hal yang direncanakan tersebut menjadi suatu anggaran yang memiliki perspektif keuangan. Dengan kata lain, rencana keuangan merupakan usaha untuk mengkuantitaskan segala tujuan, rencana, dan kebijaksanaan perusahaan. Secara lebih jauh, rencana keuangan merupakan penyajian secara lebih terperinci semua tujuan, rencana, dan strategi tersebut untuk periode-periode waktu tertentu. Berdasarkan pada jangka waktunya, maka rencana keuangan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, anggaran jangka panjang, dan yang kedua ada anggaran tahunan. Anggaran jangka panjang merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu yang lama, yakni lebih dari 1 tahun atau bahkan lebih dari 5 atau 10 tahun. Penyusunan anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun pada saat perusahaan didirikan. Perusahaan didirikan tidak hanya untuk jangka waktu 1 atau 2 bulan saja. Karena itu, perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya dalam jangka panjang.
Rencana jangka panjang merupakan suatu kesatuan yang utuh dari rencana-rencana yang disusun untuk kegiatan-kegiatan setiap tahunnya. Kadang-kadang perusahaan yang tidak menyusun perencanaan jangka panjang akan mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran tahunan. Anggaran jangka panjang meliputi proyeksi penjualan, biaya dan laba, proyek-proyek utama dan penambahan modal, aliran kas dan pembiayaan, dan kebutuhan personil. Yang kedua ada anggaran tahunan. Anggaran tahunan merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Anggaran tahunan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada anggaran operasional dan yang kedua ada anggaran keuangan. Anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan rencana seluruh kegiatan-kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Umumnya tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan. Anggaran operasional ini dibagi menjadi dua bagian, yakni anggaran proyeksi rugi atau laba dan anggaran pembantu laporan rugi laba. Dalam anggaran proyeksi rugi laba, ini dihitung atau ditaksir besarnya laba, baik menurut bagian, menurut jenis produk, maupun laba yang merupakan keseluruhan. Sedangkan pada anggaran pembantu laporan rugi laba, meliputi seluruh anggaran-anggaran kegiatan yang menyokong penyusun suatu laporan rugi laba, yakni anggaran penjualan. Pada pokoknya, anggaran ini akhirnya akan menggambarkan berapa revenue yang diterima sebagai akibat dilakukannya penjualan-penjualan pada periode yang akan datang. Anggaran penjualan ini meliputi jenis produk yang dijual, volume produk yang dijual, harga produk per satuan, dan wilayah pemasaran. Anggaran penjualan akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lainnya. Jadi apabila terjadi kesalahan penyusunan anggaran penjualan, maka akan berakibat anggaran-anggaran lain juga ikut mengalami kesalahan-kesalahan, yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Anggaran produksi. Anggaran ini disusun dengan memperhatikan segala kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Anggaran produksi ini terdiri dari beberapa sub-anggaran, yakni anggaran jumlah yang harus diproduksi, anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah yang terdiri dari anggaran kebutuhan bahan mentah, anggaran pembelian bahan mentah, dan anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Anggaran tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat dikaitkan dengan produksi barang. Dalam anggaran tenaga kerja langsung dicantumkan kebutuhan tenaga kerja baik kuantitas maupun biayanya. Yang terakhir, anggaran biaya overhead pabrik, yakni anggaran semua jenis biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk selain biaya materi dan biaya tenaga kerja. Anggaran biaya distribusi dan promosi. Anggaran ini mencakup semua biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan kegiatan memasarkan produk. Anggaran biaya umum dan administrasi. Anggaran biaya umum adalah anggaran yang berisi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk direksi dan stafnya. Bagian keuangan dan bagian administrasi. Anggaran administrasi yaitu anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran pengeluaran barang modal menggambarkan sejumlah penggunaan modal untuk ditanamkan pada aktiva tetap perusahaan, mencakup perencanaan perluasan pabrik, gedung baru, pembelian mesin-mesin, dan lain-lain. Anggaran tipe apropriasi merupakan anggaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai anggaran-anggaran sebelumnya. Contoh, anggaran pemeliharaan dan anggaran penelitian. Dari anggaran yang telah disusun dapat dibuat perkiraan pendapatan dan biaya. Untuk itu dapat disusun perkiraan penjualan harga pokok penjualan produk.
Anggaran keuangan. Anggaran keuangan disusun sebagai akibat terjadinya perubahan kekayaan, hutang dan piutang perusahaan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Anggaran keuangan meliputi yang A. Anggaran proyeksi neraca. Anggaran proyeksi neraca mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode produksi. Aktiva yang dimaksud yaitu meliputi aktiva tetap dan aktiva lancar. Sedangkan pasivanya meliputi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal sendiri. B. Anggaran pembantu proyeksi neraca. Anggaran ini merinci masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan. Pos-pos tersebut antara lain: yang pertama, anggaran kas, yang terdiri dari aliran kas masuk yang berasal dari penjualan produk secara tunai, penagihan piutang-piutang dari penjualan kredit, penerimaan lain yaitu bunga dan dividen, penjualan aktiva, dan pinjaman-pinjaman yang dilakukan. Sedangkan aliran kas keluar berasal dari pembelian bahan mentah untuk keperluan produksi, pembayaran upah tenaga kerja atau buruh, macam-macam biaya yang dikeluarkan, yaitu biaya sewa, biaya listrik, dan biaya telepon, serta pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan ekspansi. Yang kedua, ada anggaran piutang. Anggaran piutang mendasarkan diri pada anggaran penjualan. Dalam kebijakan penjualan produk, sebagian dilakukan secara kredit dengan ditentukannya syarat-syarat pembayaran. Yang ketiga, anggaran utang. Anggaran utang disusun dengan mendasarkan diri pada besarnya pembelian secara kredit dan besarnya bunga pinjaman yang belum dibayarkan. Yang keempat, anggaran penambahan modal. Anggaran penambahan modal pada dasarnya disusun untuk jangka waktu panjang. Yang kelima, anggaran penyusutan aktiva. Anggaran depresiasi perlu disusun secara khusus oleh perusahaan. Mengapa? Karena aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan lebih dari satu, sedangkan usia masing-masing aktiva tetap pun berlainan, dan metode perhitungan penyusutannya juga berlainan. Yang keenam, anggaran operasional. Yang ketujuh, anggaran finansial adalah bagian dari planning atau forecasting budget. Selain anggaran forecasting, maka selanjutnya dalam anggaran komprehensif dikenal pula anggaran variabel untuk berbagai biaya atau pengeluaran, dana statistik pembantu, laporan anggaran kepada manajemen tentang pelaksanaan anggaran. Yang kedelapan ada anggaran variabel, yaitu perubahan biaya atau pengeluaran perusahaan yang diakibatkan oleh perubahan tingkat kegiatan produksi. Yang kedelapan, data statistik pelengkap. Ada cost volume, profit analysis, ratio analisis, dan berbagai standar biaya. Yang ke-10 ada laporan internal, laporan dengan statistikal, dan laporan khusus. Fungsi anggaran komprehensif. Yang pertama, di bidang planning, membantu manajemen memilih tujuan perusahaan, membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia, dan membantu pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif. Yang kedua, di bidang coordinating, membantu mengkoordinir sumber daya manusia dengan perusahaan, membantu mengetahui kelemahan organisasi. Yang ketiga, di bidang controlling, membantu mengawasi kegiatan dan pengeluaran, membantu mencegah pemborosan, dan membantu menetapkan standar baru.
Syarat-syarat anggaran komprehensif. Dalam anggaran komprehensif memiliki dua syarat dalam manajerial, yaitu yang pertama, manajer telah menentukan pokok-pokok kebijakan atau rencana untuk jangka panjang. Yang kedua, manajer telah menetapkan tahapan realisasi rencana jangka panjang ke dalam rencana jangka pendek secara berkesinambungan. Penyusunan anggaran dan pedoman penyusunan. Pedoman penyusunan anggaran komprehensif yaitu mengadakan spesifikasi terhadap tujuan perusahaan, kemudian mempersiapkan rencana pendahuluan secara keseluruhan, lalu menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Penyusunan anggaran komprehensif. Proses penyusunan anggaran merupakan tahap akhir dari proses perencanaan seluruh perusahaan atau total business planning. Perencanaan menyeluruh perusahaan ini dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu penetapan filosofi dan misi, penetapan tujuan atau goals dan strategi, penyusunan program atau programming, dan penyusunan anggaran atau budgeting. Tujuan penyusunan anggaran. Yang pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait, sehingga dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Perbedaan anggaran komprehensif dengan anggaran parsial. Yang membedakan dalam penyusunan anggaran komprehensif dengan anggaran parsial yaitu anggaran komprehensif antara lain kondisi keuangan perusahaan yang memadai, sehingga perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap dan menyeluruh, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan, menyusun rencana anggaran jangka panjang dan anggaran jangka pendek. Kemudian anggaran parsial antara lain kemampuan teknis yang terbatas dari kurangnya data untuk melakukan penyusunan anggaran secara lengkap dan menyeluruh, kondisi keuangan perusahaan yang kurang memadai, sehingga perusahaan tidak mampu menyusun anggaran secara lengkap atau keseluruhan dan hanya dapat menyusun anggaran yang diperlukan saja. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai anggaran komprehensif. Semoga apa yang kami presentasikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili teman-teman saya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.